Selamat pagi pada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai pengembangan sumber daya pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Rini Herliani, SEMSI AK, dan Ibu Weni Nurwendari, SEMPD. Nah, adapun anggota kelompok Anggita Februari Banggal, saya sendiri sebagai moderator sekaligus penyaji, dan partner saya Nadia Nur Azlina. Adapun topik yang akan kami bawakan yaitu pengertian pengembangan, manfaat dan tujuan pengembangan, strategi pengembangan, dan indikator pengembangan sumber daya pendidik. Nah, pengertian pengembangan. Menurut Sikula, dalam Mangkunegara, pengembangan adalah satu proses pendidikan jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisasi, yang mana pegawai manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk mencapai tujuan umum. Sementara itu, Hasibuan mengemukakan pengembangan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah suatu proses peningkatan kemampuan konseptual, kemampuan pengambilan putusan, dan memperluas human relation baik melalui pendidikan maupun latihan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan adalah seni praktik atau profesi sebagai pengajar ilmu yang sistematis atau pengajaran yang terhubung dengan prinsip atau metode-metode pengajar, pengawasan, dan pembimbingan murid dalam arti luas digantikan dengan istilah pendidikan. Menurut Rahman dalam Trisno, tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan manusia sedemikian rupa sehingga semua pengetahuan yang diperolehnya akan menjadi organ keseluruhan pribadi yang kreatif, yang memungkinkan manusia untuk memanfaatkan sumber-sumber alam untuk kebaikan umat manusia dan menciptakan keadilan, kemajuan, dan keteraturan dunia. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu bentuk kegiatan pembimbingan dan mengembangkan potensi peserta didik ke arah yang lebih baik dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan dan pendidikan merupakan dua konsep berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama yang lain. Menurut Sastri Poera, pengembangan sumber daya manusia mencakup baik pendidikan yang meningkatkan pengetahuan umum dan pemahaman lingkungan keseluruhan maupun pelatihan yang penambah keterampilan dalam melaksanakan tugas yang spesifik. Pendidikan sumber daya manusia merupakan proses pengembangan jangka panjang yang mencakup pengajaran dan praktek sistematik yang menekankan pada konsep-konsep teoritis dan abstrak. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai seperangkat aktivitas yang sistematis dan terencana yang terancang dalam memfasilitasi para pegawainya dengan kecakapan yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan baik pada saat ini maupun masa yang akan datang. Pengembangan dapat dilakukan melalui pendidikan sehingga pendidikan menjadi sarana pengembangan, sedangkan pendidikan memerlukan sumber daya manusia yang berkompeten sebagai aset proses pengembangan. Jadi, sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam pengembangan dan pendidikan. Nah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Nadia. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu manfaat pengembangan sumber daya manusia bagi lembaga atau organisasi. Yang pertama itu, organisasi akan berkemampuan menyesuaikan diri dengan kebutuhan sekarang. Yang kedua, organisasi akan mempunyai sumber daya manusia yang selalu tampil, meyakinkan dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang ketiga, organisasi akan mampu menjawab tantangan perkembangan keadaan masa depan. Yang keempat, program organisasi tidak akan pernah ketinggalan dari para pesaingnya. Yang kelima, organisasi meningkatkan prestasi pegawai secara individual maupun kelompok. Mekanisme organisasi lebih fleksibel dan tidak kaku dalam menggunakan teknologi baru. Selanjutnya, biaya produksi yang dikeluarkan lebih efisien dan organisasi dapat mempersiapkan pegawainya untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada manfaat pengembangan sumber daya manusia untuk personal, hubungan manusia, dan pelaksanaan kebijakan.
Yang pertama itu memperbaiki komunikasi antar kelompok dan individual. Yang kedua, membantu dalam orientasi untuk karyawan baru dan mendapatkan pekerjaan baru melalui pengalihan atau promosi. Yang ketiga, menyediakan informasi tentang kesempatan yang sama dan di kegiatan yang disepakati. Yang keempat, menyediakan informasi tentang hukum pemerintah yang berlaku dan kebijakan administrasi. Yang kelima, memperbaiki keterampilan hubungan lintas personal. Yang keenam, membuat kebijakan, aturan, dan regulasi organisasi yang dapat dilaksanakan. Yang ketujuh, memperbaiki moral. Yang kedelapan, membangun kepaduan gerak. Yang kesembilan, menyediakan lingkungan yang baik untuk belajar, berkembang, dan berkoordinasi. Dan yang terakhir, membuat organisasi menjadi tempat yang lebih baik untuk bekerja dan untuk hidup. Selanjutnya, Sikula dalam Kadarisman menyebutkan ada 8 tujuan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama itu productivity atau dicapainya produktivitas pegawai dan organisasi. Yang kedua, quality atau meningkatkan kualitas produksi. Yang ketiga, human resource planning atau melaksanakan perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, moral, meningkatkan semangat dan tanggung jawab. Yang kelima, indirect compensation atau meningkatkan kompensasi secara tidak langsung. Yang keenam, healthy dan safety atau memelihara kesehatan mental dan fisik. Yang ketujuh, obsolescence prevention atau mencegah menurunnya kemampuan pegawai. Dan yang terakhir ada personal growth atau pertumbuhan kemampuan personal secara individual pegawai. Yang selanjutnya ada strategi pengembangan. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, pelatihan di tempat kerja dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang pertama itu rotasi pekerjaan, yang kedua bimbingan atau penyuluhan, yang ketiga magang, dan yang keempat demonstrasi atau pemberian contoh. Yang kedua, pelatihan di luar tempat kerja atau off-the-job training, yaitu yang pertama simulasi dan yang kedua presentasi informasi. Selanjutnya ada indikator pengembangan sumber daya pendidikan. Yang pertama ada motivasi. Motivasi tenaga pendidik adalah guru harus selalu belajar memberikan dorongan ke anak murid supaya rajin dan giat belajar. Dan motivasi yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam mendidik adalah mencerdaskan anak didik serta membentuk moral dan mental anak didik tersebut. Yang kedua ada keterampilan. Setiap tenaga pendidik atau guru harus memiliki keterampilan yang baik sesuai dengan karakter masing-masing. Dan yang ketiga ada kepribadian. Kepribadian yang seharusnya dimiliki oleh seorang pendidik itu adalah harus loyal kepada atasan atau pemimpin, mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah, yang sabar dan bisa menjadi panutan siswa, dan juga di lingkungan mereka berada. Kepribadian sebagai tenaga pendidik memiliki kepribadian yang bisa menjadi panutan bagi anak didiknya, baik semua ucapan, perbuatan, kesopanan, dan penampilan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Nadia. Saya akan menarik sebuah kesimpulan, yaitu pengembangan dan pendidikan merupakan dua konsep yang berbeda, yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Pengembangan dapat dilakukan melalui pendidikan, sehingga pendidikan menjadi sarana pengembangan, sedangkan pendidikan memerlukan sumber daya manusia yang berkompeten sebagai aset proses pengembangan. Sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam mengembangkan pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia merupakan proses pengembangan sumber daya manusia ke keadaan yang lebih baik untuk menyiapkan tanggung jawab di masa yang akan datang. Guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pengembangan sumber daya manusia memiliki beberapa manfaat yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu manfaat pengembangan sumber daya manusia bagi lembaga atau organisasi, dan manfaat sumber daya manusia bagi personal, hubungan manusia, dan pelaksanaan kebijakan. Berikut ini daftar pustaka dari beberapa referensi yang telah kami ambil dari aplikasi Google. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan presentasi kami. Jika ada salah kata atau salah penyampaian, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.